Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Umi yang soleh dan soleha, kita bertemu kembali dan belajar ya setelah libur. Alhamdulillah. Silakan buka bukunya halaman 153. Kita akan lanjut materi selanjutnya yaitu mengenai model matematika dari persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel serta pemecahannya. Ya, di sana ada contoh ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara kita menggunakannya atau menghitungnya itu menggunakan linier satu variabel. Oke, kita lanjut ya, seperti pada buku ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai pernyataan atau ungkapan ya, seperti uangnya Rp10.000. Nah, ini ada penjelasannya di buku, Umi jelaskan kembali ya. Yang pertama ya, yaitu uangnya Rp10.000. Ya, artinya apa? Kalau dalam linier satu variabel, untuk kalimat uangnya ini itu kita misalkan adalah X ya. Adalah X. Kemudian Rp10.000 ya. Karena uangnya Rp10.000 maka X sama dengan 10.000 ya. Kalau kita menggunakan garis bilangan maka bisa kita gambar seperti ini ya. X sama dengan Rp10.000. Kita misalkan titiknya ada di sini. Nah, itu ya. Itu untuk kalimat uangnya Rp10.000 artinya uang itu adalah X ya. Kalimat uang itu adalah X dan uangnya Rp10.000 maka X sama dengan 10.000. Kemudian yang kedua itu ada jambu 5 buah. Yang B, jambu 5 buah. Artinya apa? Artinya jambunya itu jumlahnya 5 buah. Maka jambu ini itu adalah X-nya ya. Karena jambunya 5 buah maka kita menggunakan tanda sama dengan X sama dengan 5. Apabila kita menggunakan garis bilangan maka kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, kita bikin garis bilangannya, kita bikin titik-titiknya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 9. Nah, misalnya seperti ini. Karena dia positif maka ke kanan ya. Nah, ini X sama dengan 5. Ya. X sama dengan 5. Nah, ini titiknya. Gitu. Kemudian lanjut kita ke yang C. Ya, yang C itu tingginya kurang dari 150 cm. Tingginya kurang dari 150 cm. Nah, tingginya itu kita misalkan sama dengan X. Tingginya itu adalah X. Kurang dari, ada kata-kata kurang dari, maka kita menggunakan simbol dari pertidaksamaan linier satu variabel, yaitu kurang dari. Nah, itu. Kemudian 150 cm. Kita tulis 150 cm. Nah, X lebih kecil dari 150. Kalau di kalimat yang tingginya kurang dari 150 cm, maka X lebih kecil dari 150. Gimana kalau kita gambarkan garis bilangannya? Nah, kita gambar ya. Kita tulis dulu 150 di sini. 150, 151, 152. Oke. Umi ulangi lagi ya.
Nah, 150 yang lebih kecil dari 150 adalah 149, kemudian 148 ya. Nah, karena ini adalah kalimatnya kecil ya, lebih kecil atau kurang dari, maka dia kemana tanda panahnya? Ke sini ya, ke kiri ya, diarsir nih. Nah gitu ya, tingginya kurang dari 150 cm seperti itu. Kemudian selanjutnya tingginya maksimal 150 cm yang D ya, tingginya maksimal 150 cm. Tingginya maksimal 150 cm. Nah, ini tingginya itu kita misalkan adalah X ya. Kemudian di sini ada kalimat maksimal. Ya, kalimat maksimal ini artinya itu batas ya, batasnya lebih tertingginya itu adalah 150 cm. Karena di sini menggunakan kalimat maksimal, maka kita menggunakan simbol lebih kecil dari 150 gitu. Gimana cara menggambarkannya? Nah, ini ya. Kalian di rumah pakai penggaris ya gambarnya. Nah, ini kita tulis dulu ya, yang lebih kecil sama lebih besarnya. Tuh. Nah, ini kalimatnya maksimal nih. Maksimal artinya lebih besar atau batasnya itu adalah 150 ya. Batas tertinggi itu adalah 150, maka ya dia menggunakan simbol lebih kecil sama dengan ya. Jadi tetap dia mengarah ke sebelah kiri ya. Gitu. Karena batasnya adalah 150 cm. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan yang E, umurnya lebih dari 12 tahun. Umurnya lebih dari 12 tahun. Nah, pakai umurnya lebih dari 12 tahun. Ya, ini umurnya kita menggunakan variabel X lebih dari ya, kita menggunakan lebih besar ya, lebih besar dari 12 tahun. Nah, kita menggunakan garis bilangan ya. Oke, sorry, Umi ulangi lagi yang bagian C tadi ya, karena dia menggunakan lebih kecil nggak ada tanda sama dengan, maka ini bulatannya adalah bulatan kosong. Nah ya, bulatan kosong, jangan lupa di sini juga bulatan kosong. Intinya kita fokus di intinya saja, 150 ini dia bulatan kosong ya. Kemudian di sini karena ada tanda sama dengan, maka dia menggunakan bulatan penuh ya. Kemudian yang ini lebih besar ya, lebih besar karena tidak ada tanda sama dengan, maka dia menggunakan bulatan kosong. Boleh yang teman-teman yang lainnya itu boleh bulatannya biasa aja ya, tapi yang pada fokusnya 12 tahun nih batasnya, ini 12 tahun nih, berarti kita tulis di sini bulatan kosong. Kalau 13 tahun nih kita gambar di sininya bulatan kosong ya.
ini tulis lagi bulatan kosong. Nah, dia lebih besar ya, lebih besar dari 12 ya, berarti dia mengarah ke sebelah kanan karena lebih besar gitu ya. Nah, gimana kalau kali ini yang F? Yang F umurnya umurnya minimal 12 tahun. Minimal 12 tahun. Nah, umurnya ini adalah variabel X. Minimal itu 12 tahun. Ya, berarti boleh di bawah 12 tahun. Ya. Minimal itu 12 tahun, berarti dianya paling kecil ya 12 tahun itu ya. Nah, kita tulis, kita gambarkan garis bilangannya ya. 12, 13, 14. Nah, ini bulatan kosong. Nah ya. Karena dia minimal 12 tahun ya, dia menggunakan lebih besar sama dengan. Ya, lebih besar sama dengan kita menggunakan bulatan kosong. Nah ya. Ke sebelah kanan. Ya, minimal ini ya, minimal 12 tahun, berarti ini ya lebih besar sama dengan, seperti itu ya. Baik, selanjutnya di halaman 154 ya, bagian bawah sekali. Nah ya, terdapat 3 kardus jeruk dengan isi tiap kardus sama banyak, yaitu setelah dibuka dan dihitung banyak isi seluruhnya adalah 21 buah. Jika isi tiap kardus adalah X, maka kalimat matematika yang sesuai dengan konteks cerita tersebut adalah, ya, terdapat 3 kardus nih nak, 3 kardus ya Umi, seperti ini kan ya. Nah, 3 kardus, oke, 3 kardus. Nah, Umi bikin nih 3 kardus. Nah, 3 kardus ini kita misalkan masing-masing kardusnya itu adalah X juga X ya. Di 3 kardus ini itu jumlahnya 21 buah, maka kita gabungin X tambah X itu 3X, jadi 3X sama dengan 21 itu ya. Kemudian lanjut yang B. Terdapat 3 kardus jeruk dengan isi tiap kardus sama. Ya, jika dari salah satu kardus diambil 5 buah, ternyata jumlah jeruk seluruhnya tersisa 25 buah. Ya. Dan dimisalkan jika isi tiap kardusnya adalah X, maka kalimat matematika yang sesuai dengan konteks cerita tersebut adalah, nah ini ya. Jadi untuk yang B, nah itu ada juga 3 kardus jeruk ya. 3 kardus jeruk. Nah, 3 kardus jeruk. Ya, 3 kardus jeruk ini adalah X ya. Masing-masing itu adalah X. Nah, kemudian ya, ada kalimat jika dari salah satu kardus diambil 5 buah. Nah, oke lah, kita ambil yang dianya kardus yang terakhir ya. Nah, oke. Misalkan nih Umi arsir nih yang teman-temannya yang gak diambil. Oke. Yang Umi arsir warna hijau. Ini yang penuh nak ya. Yang penuh berisi jeruk. Nah, gitu. Ya, kemudian yang terakhir ini kan udah diambil 5 buah nih. Oke, Umi bagi 2 ya. Umi bagi 2, diambil 5 buah nih yang terakhir ini. Nah, jadi gimana cara ininya menghitungnya? Nah, ini tadi X ini yang kardus yang pertama itu penuh ya, berarti X. Tetap X. Kemudian yang pada kardus yang kedua itu tetap X. Kemudian yang ini kardus ketiga, karena dianya
diambil 5, maka jadinya ya X dikurang dengan 5. Karena diambil tadi 5 buah. Ya, kemudian kita lihat sisanya, ternyata sisa dari secara keseluruhan ini ya, 3 kardus ini setelah diambil 5 buah jeruk, itu isinya adalah 25. Ya, maka kita bisa tulis kalimat matematikanya apa, gimana caranya. Berarti kita tambahkan X ditambah dengan X itu 3X. Jangan lupa 3X dikurang dengan 5. Nah, karena jumlahnya seluruhnya itu 20, tersisa 25 buah, maka dia pakai tanda sama dengan 25. Seperti itu. Ya. Kemudian lanjut yang C. Ada 3 kardus jeruk dengan isi tiap kardus sama. Tiap kardus diambil 2 buah jeruk. Setelah dihitung, jumlah seluruhnya kurang dari 24 buah. Nah, kalimat kurang dari 24 buah, kurang dari itu di garis miring ya. Artinya apa? Dia menggunakan kalimat pertidaksamaan ya. Nah, lanjut. Misal isi setiap kardus adalah X, maka kalimat matematika yang sesuai dengan konteks cerita adalah, oke, kita bikin lagi nih 3 kardus. Ya, 3 kardus yang isinya sama yaitu sama-sama jeruk ya. Nah, kemudian ya, ini tadi apa? Kita misalkan kardusnya tadi X ya. X. Nah, di sana ada kalimat dari 3 kardus jeruk ini tiap kardusnya diambil 2 buah jeruk. Nah, oke. Kita misalkan nih Umi garis bagi 2 ya. Bagi 2, terus Umi arsir. Karena dia diambil nak ya. Umi arsir. Oh sorry, maksudnya yang nggak diambil ini Umi arsir. Tapi yang atasnya nggak diarsir, kenapa? Karena tadi diambil ya, diambil 2 buah. Ini kalian boleh ngarsir pakai pensil ya di buku masing-masing. Nah, oke, ini masing-masing diambil 2 buah. Maka kita X-nya dikurang dengan 2. X-nya tadi kardusnya ya, jumlah kardus isinya ya. Nah, X dikurang dengan 2. Kemudian kurang dari, ada kalimat kurang dari 24 buah. Nah, kalau pakai kalimat kurang dari, maka kita menggunakan tanda lebih kecil sama dengan itu ya. Maka ini ya, kita tambahin ya X ya. X ditambah X tambah X 3X. Kemudian ini juga 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi negatif 6 ya, karena masing-masing dari kardus itu diambil 2 nih. Berarti kita kalikan aja dengan 3 kardus. Ya, berarti totalnya diambil 6 buah. Nah, ini pakai tanda kurang dari atau lebih kecil ya, lebih kecil dari 24. Nah, maka kalimat matematikanya ya ini 3X dikurang 6 ya, lebih kecil dari 24. Atau bisa juga kita pakai kayak ini, 3 dalam kurung X dikurang 2 lebih kecil dari 24. Sama aja maknanya ya. Kalau 3 dikali X hasilnya 3X. Kalau 3 dikali negatif 2 maka hasilnya negatif 6. Sama aja gitu ya. Kemudian kita lanjut yang D. Oke, yang D ya. Terdapat 3 kardus jeruk dengan isi tiap kardus sama banyak. Setiap kardus ditambahkan 2 buah jeruk. Setelah dihitung, jumlah seluruhnya lebih dari 32. Nah, di sana ada kalimat lebih dari. Ya, di garis miringkan.
Jika X di tiap kardus adalah X, maka kalimat matematika yang sesuai dengan konteks cerita di atas adalah, ini ada 3 buah kardus lagi ya. Nah, ini bedanya apa dengan yang tadi? Kalau yang tadi diambil, berarti dikurang. Kalau ini ditambah, maka ditambah ya dianya ya, ditambah dengan 2 jeruk, berarti dianya nanti X ditambah 2 nak ya, gitu. Gak apa-apa, tetap kita arsir ya, yang D-nya ditambah nak ya. Nah, ini ditambah 2, tambah 2. Nah, tadi X ya, karena dia ditambah dengan 2, maka X ditambah 2, X ditambah 2, X ditambah dengan 2. Nah, kemudian ada kalimat lebih dari 30 buah. Kalau pakai kalimat lebih dari, maka kita menggunakan simbol lebih besar gitu ya. Lebih besar maksudnya. Nah, gitu. Jadi, yang ini kita jumlahin. X tambah X tambah X 3X 2 tambah 2 tambah 2. Karena ditambahkan 2 buah, kita kalikan aja dengan 3 kardus. Maka 3X ditambah dengan 6. Dan tadi ternyata lebih dari 32, berarti lebih besar dari 30. Atau bisa kita tulis 3 dalam kurung X ditambah 2 lebih besar dari 30. Sama kayak tadi ya. Kalau 3 kali X, 3X, 3 kali 2 itu 6, positif 6. Oke. Gitu. Kemudian yang E ya. Yang E terdapat 3 kardus jeruk dengan isi tiap kardus sama banyak. Jika setiap kardus ditambah 2 buah jeruk, ternyata setelah dihitung jumlah jeruk seluruhnya maksimal 30 buah. Nah, ingat kembali ya, istilah maksimal atau paling banyak bersesuaian dengan tanda lebih kecil sama dengan. Jadi, jika isi tiap kardus adalah X, maka kalimat matematika yang sesuai dengan konteks cerita di atas adalah, ya, sama kayak tadi, terdapat 3 buah kardus. Nah ya, tiga buah kardus nah ya, ditambah dengan 2 buah jeruk, berarti sama kayak tadi ya. Oke, kita arsir ya. Kemudian ditambah dengan 2 buah jeruk, berarti X ditambah 2, X ditambah 2, X ditambah dengan 2. Nah, kemudian ya, ada kalimat maksimal atau paling banyak. Nah, itu ada pakai kalimat maksimal ya. Maksimal itu 30 buah. Maka kita menggunakan tanda lebih kecil sama dengan. Oke, jadi X tambah X tambah X tambah X 3X. Nah, ini ditambah dengan 2 buah jeruk, maka kita kalikan dengan 3 kardus, maka positif 6. Karena dia kalimatnya maksimal, maka kita menggunakan tanda lebih kecil sama dengan. Jadi 3X tambah 6 lebih kecil sama dengan 30. Atau 3 dalam kurung X ditambah 2 lebih kecil sama dengan 30. Baik, itu saya dari Umi, semoga bermanfaat. Ya, silakan manfaatkan waktunya untuk belajar, untuk mempersiapkan penilaian akhir semester di semester genap ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.